Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Astrina dari kelas PJKRA dengan NIM 2003015000024 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Langsung saja yang pertama, secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani, philosophia, yang memiliki dua unsur kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofia adalah cinta kebijaksanaan. Kemudian beberapa filsuf Kemudian ada beberapa filsuf yang merumuskan pengertian filsafat yaitu ada Plato, Aristoteles, Al-Farabi, René Descartes, Immanuel Kant, dan Webster. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khazanah ilmu adalah: yang pertama, materialisme yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badania. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi, yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistis. Kemudian yang kedua, idealisme yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligasi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Kemudian ada realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Kemudian ada pragmatisme, merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Kemudian ada manfaat filsafat dalam kehidupan, yaitu yang pertama sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, untuk mengurangi salah paham dan konflik, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Kemudian sebelum melangkah lebih lanjut, adalah baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan manfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik termasuk olahraga. Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan kecabangan olahraga lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, guru harus memilih metode yang melibatkan anak berinteraksi serta merangsang interaksi antara satu murid dengan murid lainnya. Kemudian, pada hakikatnya, pendidikan jasmani adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan, program yang memperhatikan perkembangan individual, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Kemudian yang keempat, kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Kemudian, setelah mengetahui apa itu pendidikan jasmani, adalah baiknya kita mengetahui apa itu olahraga. Yang pertama, istilah olahraga dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu 60-80-an, kata olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik, termasuk olahraga aerobik, jantung sehat, lari pagi, dan olahraga pendidikan di sekolah-sekolah.
Kemudian yang kedua, pengertian olahraga atau sport dalam Declaration on Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education atau ICSP dari UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Kemudian ciri-ciri hakiki olahraga. Adapun ciri-ciri hakiki olahraga yaitu yang pertama, ada yang dikatakan dengan aktivitas fisik. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan permainan. Dan yang ketiga, ada yang dikatakan dengan pertandingan atau kompetisi. Dan yang keempat, ada yang dikatakan dengan fair play atau sportivitas. Dan adapun filosofis pendidikan yaitu pengertian filsafat pendidikan, esensialisme dan perennialisme, dan pendidikan nasional. Dan materi yang terakhir yaitu implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Aliran filsafat pragmatisme dalam perkembangannya telah mempengaruhi pemikiran dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga yang meliputi unsur-unsur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan antara teori dan praktek. Kemudian yang kedua, ada yang dimaksud dengan tujuan. Dan yang ketiga, pemanduan bakat. Dan yang keempat, ada yang dikatakan dengan bentuk latihan. Dan yang kelima, ada yang dikatakan dengan motivasi. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan mengenai filsafat pendidikan jasmani dan olahraga pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya Indiastrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.